Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang dan rahmat Allah tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Kifayatul Atfiya. Silahkan dibuka kitabnya. Halaman 6 yang atas. Halaman 6 yang baris pertama. Sudah ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul arifina. Qala ba'dul arifina, sebagian orang arif, orang yang mengenal Allah berkata. Sebagian orang yang mengenal Allah berkata. Berkatanya, alhamdulillahi samaniyatu ahrufin. Alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Jadi alhamdulillah terdiri dari 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Ya, itu terdiri dari 8 huruf. Ka abwabil jannati, seperti pintu-pintu surga. Maksudnya pintu surga itu juga jumlahnya ada 8. Jadi pintu surga jumlahnya ada 8. Faman qolaha, barang siapa yang berkata, mengucapkan alhamdulillah, an sofai qalbin, dari kebersihan hatinya. Nah, yang susah adalah dari kebersihan hatinya. Mengucapkan alhamdulillah itu mudah, tetapi mengucapkan alhamdulillah dengan kebersihan hati, hatinya bersih, lalu mengucapkan alhamdulillah, istahaqqa, maka dia berhak. Nah, berhak apa? Fa'ilnya istahaqqa, ayyadkhula, masuk al-jannata, ke dalam surga. Jadi berhak masuk ke dalam surga. Al-jannata itu fa'ilnya yadkhula. Yadkhula fi'il, fa'ilnya adalah al-jannata maf'ul bihnya, ayyadkhula, masuk orang tersebut, al-jannata, ke dalam surga, al-jannata maf'ul bih. Min ayyiha, dari pintu mana saja. Min ayyiha, dari pintu mana saja. Haknya kembalinya ke abwab, pintu surga, dari pintu mana saja, sya'a, dia menghendaki. Jadi kalau ada seorang yang hatinya bersih, mengucapkan alhamdulillah, cuma alhamdulillah saja, maka dia berhak masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang dia kehendaki. Kita mengucapkan alhamdulillah, belum tentu berhak mendapatkan masuk surga lewat pintu mana saja. Mengapa demikian? Karena hatinya kotor. Jadi orang yang hatinya bersihlah yang bisa masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Wa fayukhayyiru bainaha, dia memilih antara pintu-pintu itu, ikroman, karena memuliakan, wala yukhtaru, dan dia tidak dipilih, illa, kecuali, ma sabaqo, apa-apa yang telah ditetapkan, ma sabaqo, apa-apa yang telah menetapkan, fi ilmillahi ta'ala, di dalam ilmunya Allah ta'ala, annahu yadkhulu minhu, bahwa dia masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja.
Jadi hal itu juga sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita ditiupkan ruh, kita ini sudah ditetapkan sa'idun am syakiyun, orang yang bahagia atau orang yang celaka, orang yang akan masuk surga atau orang yang akan masuk neraka. Nah, begitu juga orang yang dipilih oleh Allah lewat pintu mana saja dia bisa masuk, itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah orang-orang mana saja yang boleh masuk surga lewat pintu mana saja. Yang hadisnya populer adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah di surga itu ada pintu-pintu khusus? Apakah ada pintu-pintu, wahai Rasul?" Ya, di surga itu ada banyak pintu. Ada banyak pintu. Kemudian Rasul mendoakan kepada Abu Bakar, mudah-mudahan engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang boleh masuk lewat pintu mana saja. Jadi tergantung dengan amal-amalnya. Yang terkenal adalah Babur Royan. Babur Royan, pintu orang yang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa, puasanya betul, dia bisa masuk surga lewat pintu Ar-Royan. Pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa, dan pintu-pintu lainnya yang tidak semuanya dijelaskan oleh Rasulullah. Wa qauluhu, perkataan musannif dalam syair yang tadi, al-muwaffiqu, Allah pemberi taufik, lil ula, kepada derajat yang tinggi. Jadi al-muwaffiqu lil ula, Allah itu pemberi taufik, pemberi petunjuk kepada derajat yang tinggi. Maksudnya adalah yaitu liktisabi asbabil ula, liktisabi asbabil ula, kepada memberi taufik, kepada iktisab, berusaha sungguh-sungguh mendapatkan sebab-sebab derajat yang tinggi. Iktisab itu berusaha sungguh-sungguh, asbabil ula, mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi maksudnya Allah memberikan taufik ke derajat yang tinggi, maksudnya adalah orang itu dikaruniai oleh Allah amalan-amalan. Dia bisa rajin, dia bisa sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan sebab-sebab memperoleh derajat yang tinggi. Nah, sebab-sebab memperoleh derajat yang tinggi adalah itu kaitaatillah, kelebihan lam, kaitaatillahi, seperti mentaati Allah. Ya, kenapa bisa tahu itu kalau kataati? Nah, Allahnya tidak bisa jadi mudhof karena ada al, berarti lamnya itu dihilangkan satu. Jadi kaitaatillahi, seperti mentaati Allah. Nah, taunya itu itoah adalah redaksi berikutnya, wa itoati rasulihi. Nah, itu pasti sama itoah. Ya, itoah dengan taat itu sama. Itoah atau toah itu sama. Nah, di sampingnya ada wa itoati rasulihi. Nah, berarti kata sebelumnya juga itoah, kelebihan lam, begitu. Nah, sebab-sebab memperoleh derajat yang tinggi itu adalah mentaati Allah. Jadi mentaati Allah, taat pada Allah, wa itaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah penyebab memperoleh derajat yang tinggi. Jadi memperoleh derajat yang tinggi, sebab-sebabnya adalah taat pada Allah, taat pada Rasul. Nah, orang itu diberi anugerah bisa taat pada Allah. Enggak semua orang bisa diberi anugerah taat. Ada orang yang males-malesan ibadah. Ada orang yang dengar azan, dia tidak langsung sholat. Ada yang rumahnya dekat masjid, tidak ke masjid. Ada orang yang tahu pengajian,
nggak hadir pengajian. Nah, itu namanya tidak diberi sebab-sebab untuk derajat yang tinggi. Nah, jadi orang yang diberi derajat yang tinggi maksudnya dikaruniai oleh Allah suatu usaha. Orang tersebut diberikan usaha yang menyebabkan dia memperoleh derajat yang tinggi, yaitu taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Dan bukan cuma itu, ma'al mahabbati tammati. Nah, ini yang sulit. Lahuma, disertai kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang sulit. Orang kalau sudah karena cinta Allah, karena cinta Rasul, itu jauh lebih mudah. Udah nggak jadi beban buat orang tersebut. Tapi kalau masih terpaksa, nah itu masih beban. Masih berat, itu masih beban. Nah, orang yang mendapatkan derajat yang tinggi, cirinya adalah diberi kemampuan, dia ibadah pada Allah, dia taat pada Allah, dan di hatinya cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau cinta yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, Allah suruh apa saja mudah, ringan, dan sangat gembira dia mengerjakannya. Jadi begitu juga Rasul nyuruh apa saja mudah, ringan, ikhlas, dan gembira melaksanakannya. Nah, itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, yaitu diberi anugerah taat pada Allah, taat pada Rasul, disertai kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang sulit ini adalah disertai kecintaan yang sempurna. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya juga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat pada Allah juga pemberian Allah. Jadi manusia itu tidak boleh sombong ketika taat, karena bisa saja taat itu dicabut oleh Allah, dia jadi orang yang durhaka. Nah, ketika kita dalam posisi sudah sholat, sudah rajin ibadah, maka kita harus bersyukur pada Allah. Ini anugerah Allah, bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata usaha saya. Kalau usaha saya lalu dia sombong, lalu kemudian Allah ganti dengan kemaksiatan, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita harus meyakini, harus yakin taat pada Allah, taat pada Rasul, di samping kita mengusahakannya juga pemberian Allah. Sama juga dengan rezeki. Rezeki kan itu pemberian Allah. Jadi tetapi kita juga mengusahakannya sehingga kita memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada usaha lalu diberi oleh Allah. Ya, wat taufiku, taufik. Jadi dari al-muwaffiqu. Al-muwaffiqu itu Allah pemberi taufik. Lalu dijelaskan, wat taufiku, taufik maknahu, artinya adalah, taufik artinya lughatan, menurut bahasa adalah muwafaqatus syai'i lisyai'i, menyesuaikan sesuatu, menyamai sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyamai sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu namanya taufik secara bahasa. Misalkan orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, lalu anaknya itu menjalankan nasihat-nasihat orang tuanya, itu namanya anak diberi taufik, yaitu menyamai antara nasihat orang tua dengan perbuatan dia, itu namanya taufik. Di antaranya juga misalkan ada orang yang berilmu, ilmu tentang sholat dia tahu, ilmu tentang toharoh dia tahu, ilmu tentang puasa dia tahu, lalu dia menyamakan perbuatannya itu dengan ilmu yang dimilikinya, maka orang tersebut orang yang diberi taufik, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu, itu menurut bahasa. Jadi ada orang yang meniru-niru, itu pun secara bahasa namanya diberi taufik. Tetapi
yang lebih tepat adalah dalam urusan agama, yaitu ketika orang itu menyamai ilmunya dan amalnya, orang tersebut diberi taufik. Kalau ada orang ilmunya segunung, lalu amalnya tidak pas dengan ilmunya, orang tersebut tidak diberi taufik, karena tidak sama ilmu dan amalnya. Ilmunya banyak, amalnya tidak sama dengan ilmunya, maka orang tersebut tidak diberi taufik. Jadi taufik menurut bahasa adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Di antaranya untuk kemudahan adalah menyamakan perbuatan dengan ilmu yang dimilikinya. Ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak, berarti perbuatannya harus sama, mirip. Minimal mirip. Kalau 100% itu sulit. Minimal menyamai, ada usaha menyamai dengan ilmunya, maka orang tersebut adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah pemberi taufik, Allah pemberi karunia, dia bisa ibadah, dia bisa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufik menurut bahasa kita tahu menyamai sesuatu untuk sesuatu yang lain. Selanjutnya, wastilahan taufik maknanya menurut istilah. Khalqu qudratit ta'ati wadda'iyati ilaiha fil abdi. Nah ini, khalqu qudratit ta'ati ad-da'iyati ilaiha fil abdi. Khalqu, Allah menciptakan kekuatan taat dan mengajak kepada taat kepada seorang hamba. Jadi Allah menciptakan kekuatan taat dan mengajak untuk taat kepada seorang hamba. Jadi seorang hamba itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk taat. Diberikan oleh Allah juga kemampuan mengajak orang lain untuk taat. Nah itu namanya taufik menurut istilah. Jadi orang yang belum sampai kepada taraf mengajak, baru dirinya sendiri belum disebut diberi taufik oleh Allah. Jadi orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang dianugerahkan dia bisa taat pada Allah. Hamba Allah yang dianugerahkan bisa taat pada Allah dan diberi kemampuan untuk mengajak orang lain juga taat pada Allah. Nah, itu namanya orang yang diberi taufik oleh Allah menurut istilah. Jadi kalau orang sudah diberi taufik, berarti cirinya adalah orang yang diberi kemampuan taat pada Allah dan orang yang diberikan kemampuan untuk mengajak orang lain juga ke jalan Allah. Nah, kalau baru taraf taat pada Allah, belum mengajak orang lain ke jalan Allah, maka belum termasuk taufik untuk menurut istilah ini. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah, yaitu orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah di samping kita pun taat pada Allah. Kalau ada orang yang ngajak-ngajak saja, dirinya nggak ngamalin, juga tidak termasuk orang yang diberi taufik. Karena syarat taufik adalah dia diberi ketaatan pada Allah, lalu mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal kafiru, maka orang kafir, ghairu muwaffaqin, bukanlah orang yang diberi taufik. Jadi orang kafir itu bukanlah orang yang diberi taufik. Li adamid da'iyati fihi, karena tidak adanya mengajak orang kafir itu ke jalan Allah. Kalau dia kafir, sudah otomatis tidak mungkin mengajak ke jalan Allah. Ya, dia sendiri nggak percaya kepada Allah, mengajak ke jalan Allah lebih tidak mungkin lagi. Wa yashhadu menyaksikan, maksudnya dijadikan dalil, lidzalika untuk hal itu,
qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala ini dijadikan dalil terhadap hal itu, yaitu famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Famayurid, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, famayuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi makna di belum tentu majhul. Wa may yurid, barang siapa yang Allah menghendaki dia, begitu. Ayah diyahu, memberi petunjuk kepadanya. Yashrah, maka Allah melapangkan. Sadrahu, dadanya, maksudnya hatinya. Lil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, menjadi orang yang mendapat petunjuk, maka orang tersebut beragama Islam. Jadi beragama Islam itu syarat mutlak dikatakan oleh Allah sebagai orang baik, orang yang mendapat petunjuk. Ada orang kafir, tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, kepada siapapun baik, sering nyumbang, sering bertemannya juga baik, tetap oleh Allah katakan dia bukan orang baik, karena syarat menjadi orang baik adalah dia yashrah sadrahu lil Islam, dia dilapangkan dadanya, hatinya untuk memeluk agama Islam. Jadi orang yang seperti itu tadi, ada orang kafir bukan beragama Islam, lalu baik kepada orang lain, akhlaknya baik, ya tetap masuk neraka menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia harus punya iman dulu, Islam, beragama Islam dulu, baru setelah itu dia berbuat baik, baiknya bernilai di sisi Allah. Kalau tidak seperti itu, baiknya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir bukan orang yang mendapat taufik meskipun dia kelihatannya baik, meskipun oleh orang dikatakan orang baik. Orang baik adalah pertama syaratnya adalah beragama Islam. Jadi harus beragama Islam. Selanjutnya amal-amal solehnya baru bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baru bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan kita adalah kalau ada orang kafir, amalnya banyak, sering nyumbang, baik, berakhlak, lalu dia tidak beragama Islam, tetap masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pelajaran kita kali ini, pembacaan kitab Kifayatul Atqiya ini. Mudah-mudahan kita semua meskipun sedikit mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah